Siapa tanam? Oke, yang kedua pindah tanam, yang ketiga pemeliharaan, yang keempat panen, dan yang kelima pasca panen. Oke, jadi ke tahap ini mungkin ada yang sudah mengikuti ya pelatihan-pelatihan sebelumnya. Nah, untuk yang hari ini kita akan belajar yang pada poin 2, yaitu pindah tanam. Yang pada dua ini nanti kita akan belajar juga pembuatan media tanam dan pindah tanamnya. Oke, next. Nah, ini juga contoh-contoh tanaman sayurannya. Kira-kira ada yang tahu nggak sayur daun itu apa aja jenisnya? Kangkung, oke. Cawi, oke. Bayam, terong. Kenapa kok terong ini? Terong itu maksudnya di bagian sayur buah sih. Jadi terong itu maksudnya di sayur buah. Sayur daun udah, sayur buah udah, nanti terong udah, ada lagi sayur buah. Cabai, oke. Tomat, ada lagi. Dan saudara-saudaranya, gitu ya. Kalau sayur batang nih, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kayak terdengar asing gitu aja. Sayur tapi batang. Apa? Asparagus, oke, dulu. Ayo, kita sering konsumsi nih. Kadang kita nggak sadar nih, apa ini sebenarnya? Apakah ini sayur batang, sayur buah, sayur daun? Banyak mau jawab? Kacang sepertinya masuk. Apa? Kacang panjang itu sepertinya masuknya bagian sayur buah. Kecombrang kayaknya sayur buah juga. Kalau sayur batang itu ada itu apa sih namanya? Rebung, tahu rebung nggak? Nah, rebung, batang bambu muda itu ya. Nah, itu sayuran batang itu. Nah, next ada microgreen. Ini juga sering kita temui nih. Microgreen. Kenapa kok disebut dengan microgreen? Karena kita memanfaatkannya setelah usia 7 sampai 20 hari aja. Jadi dia dimanfaatkan ketika muda. Biasanya bisa ditemui di soto itu dulu. Nah, kecambah, toge. Ini kan cepet banget ini. 7 hari, 14 hari itu langsung bisa kita olah, kita konsumsi. Untuk sayuran bunga. Nah, sayur bunga itu ada brokoli, yang berbunga yang dimanfaatkan. Terus ada sayuran akar, Bapak Ibu. Sayuran akar kentang, ubi, telur, singkong, beet, dan saudara-saudaranya. Oke, next. Nah, ini untuk bentuk-bentuknya ya, untuk salah satu teknik budidayanya. Mungkin pernah menemui yang menggunakan BT-nya kayak gini, ada yang menggunakan vertical garden gini, menggunakan polybag, ada yang menggunakan hidroponik juga, teknik-teknik tanamnya, ada juga yang menggunakan aquaponik. Jadi banyak sekali untuk macam-macam teknik budidaya sayur itu sendiri. Oke, next. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri ada 3 dan teman-teman semua. Ada kualitas benih. Kira-kira tahu cara ngecek kualitas benih? Cara sederhananya dan cara simpelnya aja. Pernah nggak? Enggak, belum pernah deh. Nah, untuk tidak ada sebenarnya. Untuk cara sederhananya adalah untuk mengecek benih itu adalah memasukkan benih itu ke dalam air aqua gelas yang terisi. Nah, di situ teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa memastikan yang di benih tenggelam dan benih mengapung. Nah, yang benih mengapung tidak, saya
bagus ya, cuma itu masih 50-50, 50-50%. Jadi bisa kemungkinan tumbuh, bisa tidak kemungkinan tidak tumbuh. Yang yang benih mengaku nanti itu 50-50 kualitasnya. Nah, sedangkan yang tenggelam itu udah fix dipastikan akan ketika kita semai tanam gitu kan, nah itu akan dipastikan akan bercanda tumbuh gitu. Jadi untuk memastikan benih kualitasnya seperti itu, dan pastikan juga labelnya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, labelnya. Nah di situ kan setiap pembelian benih itu kan ada label di belakangnya, expirednya ya. Pernah nggak Bu nyoba eksperimen benih expired? Belum pernah ya? Pernah? Oh nggak pernah? Pernah? Oh nggak tahu Bu? Sayuran sih Bu? Apa buah? Selada nggak tumbuh. Ada lagi yang pernah eksperimen tapi kok tumbuh gitu? Ada. Apa Mas? Sayuran apa buah? Sayuran. Pakcoy. Ada lagi? Kangkung, ya. Nah, jadi itu juga kondisinya 50-50 teman-teman semua. Kadang itu di kemasan itu ada label eksperimen. Saya pun juga pernah eksperimen, iseng-iseng aja sebenarnya. Karena kan ada yang bilang ini eksperimen ini udah nggak bisa digunakan, mungkin nggak. Nah, itu bisa, cuman semisal 100 benih yang ada di dalam itu kemasan itu, nah mungkin 20% atau 25%-nya lah yang berhasil tumbuh gitu. Jadi tidak semuanya itu bisa tumbuh. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua itu bisa mencoba ya. Jadi jangan langsung dibuang, eman-eman gitu kan. Misal benihnya itu masih banyak gitu kan, dicoba dulu aja, tidak apa-apa. Daripada beli lagi malah stoknya banyak malah numpuk nanti malah. Jadi dicoba dulu aja. Nah, saya pernah nyoba eksperimen di pakcoy juga, kangkung juga, sawi. Tuh ya 25-30% lah di semaian tray saya itu bisa tumbuh gitu. Jadi seperti itu, dicoba aja nggak apa-apa. Tapi untuk kualitasnya saya tidak bisa bilang terbaik, tapi masih 50-50 ya, seperti itu. Nah itu rasa sederhananya untuk mengecek kualitas benih. Lalu yang kedua ada media tanam. Nah media tanam yang baik dan bagus itu seperti apa sih Bapak Ibu dan teman-teman semua? Kita tahu media tanam. Ada yang tahu? Tidak? Masih? Oke, jadi untuk media tanam yang bagus dan baik untuk sebuah budidaya ya, untuk tanaman sayuran atau dan sebagainya, itu porositasnya itu ada. Jadi tanahnya itu tidak padat, dipastikan tanahnya tidak padat, gumpal, gembur dan berwarna coklat kehitaman. Nah itu biasanya media tanam yang seperti itu, bisa memiliki unsur HRD yang tinggi. Nah, ada contohnya nggak? Nah, seperti ini sih, saya bodoh. Malah tumpah. Ini, jadi media tanamnya itu di sini isinya macam-macam. Ada pupuknya yang di sini. Ini ada yang sudah tercampur dengan sekam kuning, mungkin ada sekam bakarnya mungkin, tapi tidak terlalu kelihatan. Nah, ini untuk sekam kuningnya. Sekam kuning itu apa? Sekam kering. Nah ini sekam bakarnya. Nah jadi untuk media tanam itu sendiri kuncinya ada 5 nih. Ada pupuk, tanah, sekam
tempat semaian dan lahan tanam. Nah, pastikan teman-teman dan semua untuk memilih lokasi yang steril. Contohnya seperti ini, pastikan itu tidak ada pohon-pohon besar, pohon-pohon besar yang menghalangi ibaratnya paparan cahaya matahari, karena tanaman kecil kan juga perlu paparan cahaya matahari. Jadi dipastikan di sekitarnya itu tidak ada pohon besar dan bersih juga dari rumput-rumput liar. Kalau bisa misal rumput liarnya tinggi-tinggi, kita pangkasi, kita berbang. Oke, next kan? Nah, ini dia tadi ya, sudah dijelaskan tadi media yang harus poros baik, menyediakan unsur hara yang cukup, umumnya berwarna coklat dan hitam-hitaman sesuai contoh tadi ya. Jadi tidak mengandung bibit penyakit. Dipastikan juga media tanamnya itu bersih dari akar-akar atau bibit-bibit sebelumnya. Kalau misal kita mau memanfaatkan tanah yang ada di lingkungan kita kan biasanya kan kecampur sama rumput-rumput akar-akar di tumbuhan lainnya. Itu dipastikan harus bersih dari situ juga. Oke, next. Nah, ini dia media tanamnya. Ada pupuk, tanah hitam, kawat dolomit, sekam pekat. Udah gak asing jadi Bapak Ibu, udah gak asing dengan bahan-bahan ini. Pupuk, tanah hitam, kawat dolomit, dan sekam pekat. Untuk komposisinya sendiri itu ada 111, 211, 321. Itu untuk tanah pupuk sekam. Jadi tidak dengan kabel dolomit ya teman-teman dan bapak ibu semua. Jadi hanya pupuk, tanah, dan sekam. Ini sekamnya bisa sekam bakar dan sekam kering. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa kok perbandingannya beda? Padahal kita misalnya mau nanam sayur sawi, sayur bayam, sayur kangkung, kenapa kok komposisi berbeda-beda? Ada yang tahu alasannya kenapa? Tidak? Oke, jadi alasannya kenapa kok komposisi ini berbeda-beda? Kita menyesuaikan tanamannya, kita menyesuaikan lokasinya. Kalau lokasinya yang suhunya sangat tinggi, terik sangat, nah itu butuh nutrisi yang lebih. Kita bisa menggunakan pada komposisi yang 211 atau 321, karena tanaman itu yang ada di suhu tinggi itu pasti memerlukan unsur hara yang lebih, dan untuk serapan airnya itu harus tercukupi karena dia akan mudah kering. Jadi perlu memperhatikan komposisi ini juga. Nah, kalau di daerah yang gimana atau yang suhunya terjaga, nah itu bisa menggunakan 111. Jadi pupuknya misalnya 1 cetok, tanahnya 1 cetok, sekam bakar dan sekam keringnya 1 cetok. Nah itu cukup. Nah kalau suhu dan sayur pun jenis tanah itu bisa menggunakan pada komposisi yang 2 dan 3. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Bisa? Oke. Oke, next. Nah, untuk kegiatannya nanti ada bibit tanam. Kegiatan memilih bibit ke tempat yang lebih besar untuk dibudidayakan. Untuk kapan aja sih yang kira-kira siap dipindah? Jadi pasti akan sudah kuat ketika umurnya sudah cukup. Nah, ketika umurnya sudah cukup itu untuk jenis tanaman itu berbeda-beda. Nah, untuk yang sayur daun itu umumnya itu 14 sampai 20 hari. Dipastikan di usia segitu untuk jenis sayuran daun
itu bisa dan siap untuk dipindah tanamkan. Dan untuk yang sayur buah umumnya itu 20 sampai 30. Jadi bisa dipastikan untuk yang sayur 14 sampai 20 itu udah muncul 3 sampai helai daun sejati. Nah itu udah berat. Dan akarnya juga biasanya udah kuat. Sama halnya dengan sayur buah. Next. Nah, untuk perawatan media tanamnya sendiri boleh dibantu lagi membaca. Ada yang atas ini, Bapak Ibu baca media tanam. Oke, ke sebelah sana, bibit. Oke, yang sini gembor, poliber. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang bercocok tanam menggunakan lahan atau poliber? Kebanyakan poliber ya, karena wilayah kita perkotaan ya, jadi minim banget lah. Nah, tidak hanya menggunakan poliber, Bapak Ibu bisa menggunakan bahan-bahan bekas sih. Bahan-bahan bekas mesti kayak apa? Ya, kalau kemasan air mineral dan sebagainya itu, atau bahkan pot itu. Oke, next. Nah, waktu pindah tanam yang paling optimal di sore hari sekitar jam 3 atau sekitar 2 sampai 3 jam sebelum matahari terbenam. Karena apa? Suhu udara sudah lebih sejuk dan cahaya matahari tidak terlalu terik. Untuk melakukan pindah tanam pada waktu itu membantu mengurangi stres, mengurangi kehilangan air akibat transpirasi, tanaman waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kira-kira kenapa nih? Di sini ada catatan, tidak disarankan pindah tanam di siang hari. Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, mana saya? Satu, ada lagi. Suhunya terlalu tinggi, mudah layu, mudah mati. Kira-kira ada lagi alasannya? Kenapa kok di sini tidak mencantumkan malam hari? Pindah tanam malam hari. Kenapa kira-kira? Tidak disarankan pindah tanam di malam hari. Kira-kira diperbolehkan tidak? Pindah tanam boleh, tapi ada kekurangannya, benar? Tidak tahu. Oke, nah saya pernah nyoba pindah tanam malam hari. Itu riskannya dalam kan kondisinya gelap, dan kadang tuh media tanam itu warnanya kan hampir sama ya antara tanahnya dan sekamnya. Kadang tuh takarannya ini malah sok keliru takarannya karena kekurangan cahaya ini. Sebenarnya aja. Nah, tapi mungkin kendalanya di situ kita nggak ngeh ketika mau menyamurkannya. Kira-kira ini tadi udah berapa? Ukurannya takarannya udah benar atau belum? Nah itu nggak ngeh. Kadang kelebihan pupuknya, kadang kelebihan sekamnya, malah tanahnya yang tinggi. Maka saya pernah nyoba juga itu bagus juga tidak, jadi tidak apa-apa. Yang penting waktunya juga cukup, tidak mengganggu pekerjaan sih. Karena kan biasanya kalau yang sibuk kerja pulang sore capek mau istirahat dulu. Nah malamnya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mengganggu. Yang penting tidak disarankan pindah tanam di siang hari. Karena tanaman itu kalau sudah pindah tanam akan teriknya itu dan suhunya itu sudah tidak bisa terpengaruh lagi. Karena kan teriknya matahari kita tidak tahu ya, suhunya bisa berubah-ubah, bisa sangat terik, bahkan bisa sampai 37 derajat, 38 misalnya. Nah, kita tidak tahu. Oke, next. Nah, proses pindah tanamnya
Proses pemindahan bibit, keluarkan bibit dengan hati-hati. Nah, memberikan sampel aja. Ada yang untuk mengambil bisa. Ada yang mencoba mengambil tanaman ini, caranya gimana? Mau coba, monggo, Bu, silakan. Nanti pindahkan di sini dulu sebentar. Kira-kira gimana? Ya. Monggo silakan. Yang penting ini sebagai sampel aja ya, contoh aja cara melepas tanaman dari bibitnya ini, sampel aja. Oke. Nah, oke, tadi selesai di situ itu maksudnya. Nah, oke. Oke, siap. Ini sampel satu aja deh, sampel satu dulu. Kira-kira cara tadi lebih efektif? Tidak salah, itu benar. Itu benar caranya, tidak salah. Cuman kira-kira ada cara yang lebih efektif? Ada. Gimana Mas? Mau contohnya? Sini Mas, boleh. Kira-kira ada yang lebih efektif? Monggo. Nah, oke, sip, bisa kita. Nah, taruh dulu aja sini. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaannya aja. Yang cara pertama tadi disobek itu tidak apa-apa. Cuma itu tidak saya sarankan bisa boleh. Cuman ini sayang tidak bisa digunakan lagi. Nah, tidak bisa digunakan lagi. Rusak, tidak utuh, kasihan kan? Nah, kasihan. Nah, yang tadi dari masnya dari mana masnya? dari Mus. Nah, kalau cara masnya tadi itu dilemas dulu biar padat, ya, biar padat. Terus ditarik bagian tali ya, ujungnya sini ditarik pelan-pelan. Nah itu tidak bisa, tidak akan membuat tangan itu bantu dan akarnya pun tidak akan putus-putus, ya. Jadi caranya gitu, itu cara efektifnya. Jadi saya tidak menggunakan cara itu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, itu bisa. Tapi kalau nggak mau digunakan, mau cepat, biasanya kan kalau mau cepat-cepat kan sobek aja, nah, tapi ada yang lebih cara efektifnya seperti itu. Jadi seperti itu. Terus letakkan di dalam lubang sehingga bagian atas media tanamnya sejajar dengan permukaan tanah. Seperti contoh, ini udah tersisi ya, tersisi 3/4 lah ya, kira-kira 3/4 kita beri lubang di tengahnya. Oke.
Nah, taruh dulu aja sih. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaannya aja. Yang cara pertama tadi disobek aja, itu tidak apa-apa. Cuma itu tidak saya sarankan ya, bisa boleh. Cuman ini saya cepet-cepet kan, sobek aja. Nah, tapi ada yang lebih cara efektifnya seperti itu. Jadi seperti itu. Terus letakkan di dalam lubang sehingga bagian atas media tanamnya sejajar dengan permukaan tanah. Misal begini. Contoh, ini udah transisi ya, transisi 3/4 lah ya kira-kira. 3/4 kita beri lubang di tengahnya. Kita kasih lubang. Kira-kira aja ya lubangnya seberapa untuk tanaman kita nanti bibitnya. Nah kalau sudah dilubangi nanti ditaruh, terus dikasih lagi tanah senutupin ini apa ya namanya segini batang tengah-tengahnya sini. Jadi tidak sampai nutupin ya, tengah-tengah aja. Nah, isi kembali lubang dengan tanah yang sebelumnya Anda gali, lalu padatkan sedikit di sekitar batang. Jadi nanti bubuk, gitu ya. Oke, next. Perawatan setelah kita tanam. Nah, pastikan setelah kita udah melepas, sudah dimasukin dalam pot atau polybag misalnya gitu kan. Nah, dipastikan setelah itu disiram, diberi nutrisi, ditempatkan di tempat yang paling aman, ya, dan cukup dengan cahaya matahari. Pastikan seperti itu. Lakukan penerimaan dan pemeriksaan kondisi tanaman secara rutin untuk memastikan perkembangan yang sejalan. Rutin penyemprotan pestisida. Nah, misal nih kalau misal umur segini udah ada apa penyakitnya itu boleh ya untuk di apa siangi, diperdagangkan, dipotong-potong itu boleh. Kalau misal udah kelihatan oh ini udah apa ada penyakitnya boleh dipotong kayak gitu ya. Jadi dipastikan seperti itu setelah ditanam di bibit tanam. Oke, next. Nah, pengendalian OPT di sini ada refugia. Nah, biasanya ini apa ya? Metode ini itu untuk pengalian aja sebenarnya. Tapi cukup efektif. Jadi untuk tanaman-tanaman yang biasanya menjadi pengalihan itu ada jinia, kenike, marigold dan bunga matahari. Tapi sebenarnya agak sayang gitu ya, kenike bisa dikonsumsi malah jadikan dengan makanan bunga matahari bagus buat biasa di rumah tapi malah buat pengalian namanya. Nah, ya begitulah dinamikanya. Jadi kita harus apa ya pinter-pinteran aja lah sih sebenarnya untuk pengalian hama itu tadi. Bisa menggunakan trap, jebakan hama yang namanya heliothrip dan jebakan petrogenol. Terus ada juga menggunakan pestisida. Nah ini pestisidanya bisa menggunakan yang organik, pestisida nabati dan bahan alami. Ciri bahannya itu biasanya pahit, berbau menyengat, dan pedas. Jadi hama-hama pun pasti dengan bau-bau atau bau rasa-rasa pedas ya. Rasa-rasa pedas itu yang akan suka, mereka akan meninggi. Jadi ini perlu pengadaan sebesar di lingkungan Bapak Ibu dan teman-teman semua banyak hambanya bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Oke, next. Oh, sudah sangat cepat sekali ya Bapak Ibu materinya. Nah, sebelum kita nanti ini ada praktek ya, kita praktek pindah tanam. Nah, sebelum ke pindah tanam prakteknya, kira-kira ada yang mau ditanyakan itu ya? Dan Oji, monggo Ibu. Oh, tangga. Kan panas tuh. Nah, itu kucur-kucuran bisa nambah ke pohon tuh mana? Panas. Koyo. Ya, itu. Nah, itu solusinya gimana?
apa? Sayuran ya? Cabai. Oh, sayur buah. Terus aku nanam akhirnya tak yoke kan? Kayak Iyo ini maksudnya masih terpapar di materi boleh nopo bener-bener iyo. untuk tomat kan kita beli bibit. Tanam di apa kalau kita beli dari apa di toko pertanian kan udah di itu loh polisi. Iya. Bisa. Nopo. Itu yang di suami. Oh, yang besok. Nah, itu bisa dipastikan lagi Bu. Kalau bisa jangan yang kan ada tuh warnanya yang apa sih? Bolong-bolongnya itu rapat banget. Nah, itu juga nggak bagus. Kalau bisa yang agak renggang, agak bolong-bolong atau agak renggang. Oh, nggak ada contohnya di sini. Agak renggang, nah itu bisa mengurangi terpaparnya cahaya matahari. Nah, kalau semisal gitu Bu, tadi apa mudah kering ya, mudah kering karena terimnya matahari. Nah, kalau bisa ditambah Bu, sekam kuning dan sekam bakarnya. Nah, itu fungsi dari sekam bakar itu sendiri itu mengikat air Bu. Jadi setelah kita siram tuh, tanah tuh masih tetap ames. Walaupun terlihat kalau sudah terpapar matahari di luarnya itu langsung kering, tapi di dalamnya itu masih ames. Jadi gitu, ditambah aja di bagian apa media tanamnya, sekam bakar dan sekam kuning, ditambah aja. Nah itu nanti airnya itu tidak akan mudah hilang lah, cukup awet kayak gitu. Terus kan ini kan karena menanam sari ya. Nah itu berarti berapa lama sih bolehnya kan kalau kan nggak tergantung kan kalau kita pakai ya. Berapa lama sih durasi tanaman tersebut boleh kena panas? Durasi dipastikan sudah usia 14 ke atas, 14 hari ke atas. Kalau yang masih kecil-kecil diusahakan di UK atau di apa ya istilahnya di di awal ada panetnya di atasnya. Jadi jangan lama karena yang masih kecil-kecil itu rawan banget, rawan penyakit, rawan mudah lainnya. Kalau misal kita nggak teliti, telaten misalnya gitu kan. Karena kadang kita nggak tiap hari ngecek kan, nggak tiap hari ngecek. Nah itu ditentukan aja yang usia masih kecil-kecil. Nah 14 ke atas misal atau 21 ke atas, nah itu boleh dipindah aja. Jadi kan agak besar-besar segini-gini. Nah itu bisa nggak apa-apa. Berarti namanya mungkin harus bawa karannya kasih terus nih. Nah itu juga bagus, nggak apa-apa. Taruh situ. Yang penting pastikan dulu panetnya tidak terlalu rapat. Jadi masih ada rongga-rongganya. Jadi cahaya matahari pun masih bisa Jalannya kunyit, pakai kunyit. Nah, Mas. Jadi ini di sini ada sapi dan tepung, tomat, sawi pakcoy dan selagi. Nanti ini aja ya satu-satu. Mau yang mana? Mau yang tomat atau yang terong? Tadi yang yang itu tadi yang nyoba sampel tadi itu nanti dipindah aja. Nah, sama nanti ngambil yang nanti ya sama masnya tadi. Dapat semua ya.
Oh belum. Ya, yang ini kayaknya sangatnya kurang. Kurang banget. Terus kamu gak punya tanah sih? Gak punya tanah. Nanti punya Mas Pak. Ini apa? Kan ada Bisa beli. di tempat bapak. Ah, Kan ini yang kegiatannya kan kegiatannya nah ini kan tadi komposisinya kan ada 111, ada 211, ada 321. Nah, karena apa? Saya secara apa sering dan secara umumnya itu menggunakan 11, jadi ini komposisinya ini. Warnanya paling warnanya paling Loh, pupuk itu apa? dalam pupuknya, pupuk kandang. Ini kok ya? Ada pupuk kandangnya juga. Kok bukan tanah ya? Ini ada tanahnya juga kecampur. Tadi pupuk Pupuk tanah, tanah ya, sama sekam. ya sekam bakar sekam ini. Pupuknya komposisinya apa itu? Kalau yang di pupuk kandang itu komposisinya kan udah apa ya? Udah jadi satu ya. Masih ada kotoran kambingnya sama apa itu campuran ininya tuh Pak. Nah itu udah di situ jadi satu. Menjadi tanah. Kalau yang Berarti aku buah-buahan apa sayuran itu Oke. yang di fermentasi Pupuknya saya lihat difermentasi. kan sering ada limbah-limbah. bikin kompos itu mungkin. Nah, itu maksudnya kompos. Kompos ya. Nah, itu Udah bisa. Jadi bukan pakai ke tanah. Aku punya banyak tadi semua. Diambil tanamannya satu-satu. Monggo diambil dulu. Oh, sudah mulai duluan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau balenin naik bu. Gak apa-apa. Kalau balenin naik terus aku mau jauh. Nah, kalau sudah tengah, kasih lubang dulu.